Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Sekalipun ini hari libur, tetapi saya rindu mengajak saudara untuk tetap menikmati firman Tuhan di pagi hari. Sehingga sepanjang hari yang kita lalui, kita ada dalam anugerah Tuhan. Nah, sebelum lebih lanjut kita menikmati firman Tuhan, hari ini tema saya adalah Jehovah Mephalti, yang artinya Tuhan pembebas atau penyelamatku. Mari tundukkan kepalamu, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan yang kami alami sehingga kami boleh menikmati hari ini. Di weekend ini libur bersama dengan keluarga, tetapi kami juga mau menikmati firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kami beraktivitas hari ini. Buka hati kami Tuhan, berbicaralah ya Roh Kudus apa yang hendak ingin Engkau sampaikan buat kami secara pribadi, dan hati kami terbuka untuk Engkau. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tema kita Jehovah Mephalti, Tuhan pembebas atau penyelamatku. Nah, kata pembebas atau penyelamat ini berarti melarikan diri. Tetapi melarikan diri di sini karena ada suatu sebab atau ada yang menyebabkan sehingga bisa melarikan diri. Nah, pembebas ini juga berarti untuk membawa pergi dengan aman atau untuk membawa pergi dengan kuat. Kata Tuhan yang membebaskan atau Tuhan yang menyelamatkan, artinya Tuhan membuat kita, menyebabkan kita bisa melarikan diri, terbebas dari semua musuh-musuh yang kita hadapi. Nah, kata Jehovah Mephalti ini disebutkan di dalam Mazmur 18 ayat 1 sampai 2. Ada peristiwa apa di sana? Mazmur 18 ayat 1 sampai 2 dikatakan demikian. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Saudara, ayat yang kedua berkata demikian. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud menyebut Tuhan sebagai pembebas, penyelamat, kota benteng, gunung batu. Kita sudah mempelajari tentang Tuhan sebagai gunung batu di hari Selasa kemarin. Hari ini bagaimana Daud menyebut Tuhan sebagai pembebas, sebagai penyelamat, karena pengalaman Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Berkali-kali Daud terbebas dari musuhnya. Itu bukan karena Daud, tetapi ada yang menyebabkan Daud itu terbebas dari musuhnya. Siapa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah Tuhan, Sang Pembebas. Jehovah Mephalti. Daud terbebas dari Saul. Ketika Daud ada di gunung batu keluputan, seharusnya Daud bisa tertangkap hari itu oleh Saul. Tinggal selangkah lagi Saul bisa menemukan Daud. Tetapi saat atau detik-detik menjelang Daud tertangkap, Saul mendapat kabar bahwa tentara Filistin menyerang. Dengan segera, tanpa berpikir dua kali, dia tinggalkan orang yang dikejar-kejar selama ini. Padahal selangkah lagi akan didapatkan. Dia tinggalkan dan dia pergi menghadapi Filistin. Dan itulah yang dialami Daud. Sehingga dia menyebut Tuhan itu sebagai Jehovah Mephalti, Tuhan pembebas, Tuhan penyelamat.
Daud bukan saja terhindar dari Saul, tetapi dia juga terhindar dari bangsa-bangsa yang lain yang mengejar-ngejar Daud. Karena mereka tahu Daudlah pemimpin Israel yang mengalahkan Goliat. Daud juga dibebaskan, diselamatkan dari binatang buas ketika dia menjaga domba-domba ayahnya. Inilah sebabnya mengapa dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ada sebuah sebutan yang Daud sampaikan kepada Tuhan. Dia menyebut Tuhan dengan Jehovah Mepalti, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang membuat Daud bisa melarikan diri. Pelarian Daud karena ada sebabnya, karena pertolongan Tuhan. Dan di Alkitab saudara, bukan hanya Daud yang mengalami penyelamatan atau pembebasan. Alkitab banyak sekali menulis tentang peristiwa-peristiwa pembebasan atau penyelamatan. Saudara, kita bisa mengingat ketika Sadrah, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian yang tingkat panasnya mencapai puncaknya, paling panas. Bahkan orang yang membawa mereka untuk masuk ke dalam dapur perapian itu tersambar oleh api dan terbakar. Sementara Sadrah, Mesak, Abednego kasutnya pun tidak terbakar, saudara. Tidak ada luka apapun di dalam tubuh mereka. Mereka diluputkan, mereka dibebaskan, diselamatkan dari dapur api. Kita juga mendengar kisah Ester dan bangsa Yahudi yang ada di Puri Susan. Pembantaian yang akan dilakukan oleh Haman digagalkan oleh Tuhan. Sekalipun nama Tuhan tidak disebut, saudara. Tetapi karya Tuhan ditulis dengan sangat detail di situ. Dan bagaimana Ratu Ester bersama seluruh orang Yahudi menikmati pembebasan. Paulus juga diselamatkan, saudara. Ketika dia, karena cuaca yang dingin tidak membuat api unggun, ketika dia ambil ranting-ranting, keluarlah ular beludak dan menggigit tangannya. Tetapi dikibaskan oleh Paulus. Yang ajaib adalah tidak ada luka apapun yang ada di tangan Paulus. Paulus tidak terluka karena sebab Alkitab menulis ular menggigit, tetapi Paulus tidak terluka. Itu sebab oleh karena Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menyelamatkan. Tidak ada yang rentan dengan namanya mara bahaya. Itu sebabnya kalau saudara ingat setiap kali saya menyampaikan doa berkat, maka saya selalu menyebutkan Tuhan memberkati keluar dan masukmu. Ada jemaat yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa sih Ibu mesti menyebutkan doa berkatnya pakai keluar dan masuk? Oh iya, kenapa saya menyebutkan itu, saudara? Karena baik di dalam rumah maupun di luar rumah, ada begitu banyak bahaya yang ada di sekitar kita. Di luar rumah kita tidak tahu, kita merasa sudah safe, naik mobil yang bagus, seri terbaru, tapi tidak ada yang tahu di perjalanan seperti apa. Kita bisa saja terluka. Mungkin saudara berkata, di dalam rumah kan aman, tidak mungkin ada bahaya. Saudara, di dalam rumah pun bisa terjadi bahaya. Saya pernah terpeleset di dalam rumah, di dalam kamar mandi khususnya. Dan kepala saya sobek, harus dijahit. Itu sebabnya kenapa selalu dalam doa saya, bahkan untuk saya sendiri ketika di pagi hari saya berdoa, saya berkata Tuhan memberkati aku, Tuhan memberkati keluar dan masukku. Bahkan mungkin saudara merasa aman di rumah, kamar mandi kering, semua benda-benda di dalam rumah aman. Tapi hati-hati saudara, apakah isi handphone saudara aman atau tidak? Di dalamnya ada film porno atau tidak? Di dalamnya ada chattingan-chattingan rahasia yang saudara sembunyikan dari pasangan saudara. Itu juga tidak aman buat jiwa dan roh saudara.
Itu sebabnya saudara perlu perlindungan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa iblis itu berjalan seperti singa berkeliling hendak memangsanya. Namun kuasa Yesus membuat kita bebas dari jebakan iblis. Yesuslah satu-satunya pembebas. Yesuslah satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada pribadi atau orang yang bisa menyelamatkan atau membebaskan kita. Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Kesaksian sedikit saudara, dan bagi saya ini sungguh ajaib. Suatu saat saya harus ada meeting di sekolah, dan karena lahan parkir itu terbatas, saya harus merapikan mobil ketika parkir. Ketika saya mau merapikan ban mobil, ya supaya sesuai dengan garisnya, saya mencoba untuk mundur. Nah, ketika mundur, kontur tanahnya yang ada di belakang mobil itu agak sedikit naik, sehingga gas itu harus saya tekan agak dalam. Nah, ketika saya menekan agak dalam, mobilnya cukup lumayan kencang saudara, set gitu ya. Tapi ketika saya gas, saya rasa seperti ada sesuatu yang menahan. Mungkin secara manusia, mungkin saya ngerem, tapi saya merasa saya tidak ngerem. Dan mobil itu berhenti. Tepat di mana mobil berhenti, sebelumnya saya sudah lihat kanan kiri lewat spion. Tidak ada apapun yang lewat. Dan ada kamera di belakang. Tidak ada apapun, karena kamera bisa melihat juga ya saudara dalam jarak yang cukup lumayan. Tapi ketika saya mundur itu ternyata tiba-tiba ada taksi warna biru lewat dengan sangat cepat. Dan ketika saya mundur, saya merasa ada sesuatu yang menahan. Saya sampai kaget dan saya berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Mobil saya tidak apa-apa saudara, gak penyok sama sekali. Dan taksi itu berjalan dengan sangat cepat. Dan dia mungkin tidak tahu apa-apa. Dan saya merasa hari itu perlindungan Tuhan sempurna. Saya percaya bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong saya sehingga terhindar dari kecelakaan. Itu yang terjadi, yang peristiwa-peristiwa simpel, peristiwa-peristiwa kecil yang bagi saudara, itu mungkin karena pas ngerem, itu mungkin jaraknya masih jauh. Nah, apapun yang saudara pikirkan, saudara, bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Sekalipun saudara merasa bahwa itu masalah sepele, masalah kecil. Tapi kalau saudara bisa lihat flashback dengan sebuah film dari berbagai sudut kamera di shoot gitu ya, saudara akan berkata, itu Tuhan, ini karena Tuhan, aku selamat oleh karena Tuhan. Saudara pasti akan berbicara seperti itu. Ini yang terjadi saudara. Seringkali kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu membebaskan kita, Tuhan itu melindungi kita, Tuhan itu menyelamatkan kita. Mari saya mengajak saudara untuk mengalami perjalanan hidup bersama Jehovah Mephalti. Dan rasakan bagaimana Jehovah Mephalti memberi pembebasan, memberi penyelamatan dalam hidup saudara. Pembebasan bukan secara fisik saja, tetapi secara menyeluruh hidup kita. Dia membuat kita, menyebabkan kita terbebas. Dia membuat kita diselamatkan. Pembebasan seperti apa? Kita mau lihat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18, tapi kita baca dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Lukas 4 ayat 18. Dikatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku, sebab ia sudah melantik aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Ia mengutus aku untuk mengumumkan pembebasan kepada orang tertawan dan kesembuhan bagi orang buta, untuk membebaskan orang tertindas,
Saudara, apa yang dilakukan Yesus sebagai Jehovah Mepalti dalam kehidupan kita? Ada 4 yang dia lakukan di sini, saudara. Yang pertama, aku memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan perekonomian, pergumulan atau situasi sulit dalam keuangan. Dan dia memberikan harapan buat orang-orang yang miskin. Orang-orang miskin ini tidak diabaikan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Dan Tuhan memberikan pengharapan, memberikan kabar baik buat mereka. Sehingga iman mereka bangkit. Dan pembebasan terjadi. Yang kedua dikatakan bagaimana aku mengumumkan pembebasan kepada orang tertawan. Maksudnya di sini adalah bagaimana Tuhan itu membebaskan, memberikan kelegaan, memberikan penyelamatan buat orang-orang yang mengalami tekanan secara jiwa. Tekanan secara jiwa itu memang tidak kelihatan, tapi dampaknya bisa terlihat di fisik, saudara. Orang bisa senyum tapi jiwanya sakit. Orang bisa tertawa terbahak-bahak, tapi ada yang sakit yaitu di dalam jiwanya. Ada yang merana di jiwanya. Dan Yesus tahu dan dia ingin memberi pembebasan. Bukan saja tekanan jiwa, dikatakan di sini kesembuhan bagi orang buta. Artinya apa? Artinya bahwa Yesus datang. Jehovah Mepalti ada di dalam kehidupan kita untuk memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Apapun penyakit saudara, orang buta bahkan secara medis tidak bisa disembuhkan. Tapi Yesus mampu melakukannya. Yesus mau melakukannya. Ada begitu banyak hal yang seringkali kita tidak mendengar, tapi ada peristiwa-peristiwa supranatural yang terjadi. Dan saudara, mungkin saudara ngalamin peristiwa itu, tapi saudara menganggap bahwa itu peristiwa biasa. Dan saya pernah menyampaikan bagaimana saya sembuh dari alergi saya. Saya sembuh dari gatal-gatal yang saya alami bertahun-tahun. Dan ketika pencetusnya itu kena di tubuh saya, maka gatal itu gak bisa hilang, saudara, selama berbulan-bulan. Bahkan saya pernah mengalami selama setahun. Saya harus minum obat setiap hari. Obat habis, gatalnya muncul. Saya kasih obat, hilang. Tapi karena anugerah Tuhan dalam sebuah pelayanan untuk mendoakan orang sakit, Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan saya. Itu sungguh karena Jehovah Mepalti yang membebaskan saya dari rasa gatal saya, yang membebaskan saya dari mata yang bengkak, bibir yang bengkak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang begitu sangat-sangat tidak nyaman, apalagi sangat mengganggu ketika saya harus melayani. Tapi Tuhan menyebabkan saya mengalami kesembuhan. Bukan hanya itu saja, saudara. Yang keempat, bagaimana Tuhan membebaskan orang tertindas. Orang tertindas adalah orang yang dianiaya, orang yang difitnah, orang yang tertolak, orang yang diabaikan, orang yang dianiaya. Nah, Tuhan memberikan kelepasan buat orang-orang ini. Kalau hari ini saudara difitnah, dianiaya, mari datang kepada Tuhan. Dia membebaskan orang yang tertindas. Dia Jehovah Mepalti yang membebaskan kita, yang menyelamatkan kita. Dan kalau hari ini mungkin saudara sudah dilepaskan dari orang-orang yang menganiaya saudara, yang menindas saudara, yang menghina saudara, yang merendahkan saudara, yang mengabaikan saudara.
itu bukan karena saudara bisa melarikan diri. Tetapi ingat, ada sebabnya. Siapa penyebabnya? Penyebabnya adalah Jehovah Mepalti. Tuhan yang membuat kita terbebas. Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Mari nikmati perjalanan hidup bersama Jehovah Mepalti. Setiap kali engkau mengalami kesulitan, setiap kali engkau mengalami kesesakan, datang ke hadapan Tuhan. Bahkan kalau sampai air matamu itu sudah gak bisa keluar lagi, karena sudah terlalu sering menangis, tetap hampiri tahta sucinya. Dia Tuhan yang mampu membebaskan. Dia Tuhan yang mampu menyelamatkan saudara dan saya. Saya percaya 2000 tahun yang lalu dia pernah melakukan kesembuhan. Dia pernah membebaskan para tawanan. Hari ini dia masih mampu dan mau untuk membebaskan saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Mari nikmati perjalanan hidup bersama Jehovah Mepalti. Hari ini tim dari AOW akan melayani pengobatan gratis di daerah Kosambi Timur. Beberapa minggu yang lalu saya dihubungin karena di tempat itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pelayanan medis. Dan doakan kami supaya pelayanan hari ini boleh memberkati banyak jiwa di daerah Kosambi Timur. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari tundukkan kepalamu, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kami bersyukur untuk hari ini kami menikmati firman Tuhan. Kau mengingatkan kami bahwa kami punya Jehovah Mepalti, Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menyelamatkan. Ampuni kalau seringkali kami tidak menyadari bahwa kami sampai hari ini itu bukan karena kami mampu melakukan banyak hal, tetapi ini semua karena Engkau yang bekerja di dalam kehidupan kami. Ajari kami terus Tuhan untuk menggantungkan diri kami, untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan Jehovah Mepalti. Tuhan yang mampu, Tuhan yang mau membebaskan dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau memberkati jemaat-Mu yang menikmati liburan hari ini bersama dengan keluarga ataupun mereka yang bekerja. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan sekalipun ini weekend. Tetapi anugerah-Mu menyertai mereka yang bekerja dari rumah, di kantor, di showroom, di resto, di salon, dimanapun mereka berada, Tuhan Kau yang menyertai dan Tuhan yang memberkati. Kau memberkati Baksos hari ini Tuhan. Tuhan memimpin dan menolong, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada virus, sakit, penyakit apapun yang menempel dalam kehidupan kami. Dan ketika kami melayani Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna, setiap jiwa-jiwa yang kami layani boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dan karya Tuhan yang ajaib terjadi. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, untuk Pak Pasar Ibu, untuk Pak Jamaludin, untuk Oma Ruth, untuk Oma Esther Tuhan, tetap terus topang anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya tetap terus kuat dan mereka boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Tuhan menyertai keluar dan masukmu, dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Doakan kami untuk kami bisa melayani pengobatan gratis bersama dengan seluruh tim Ark of Worship, dan biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat menikmati liburan bersama dengan keluarga. You are blessed.